tereng 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 tereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Nurul Apni dengan NIM 248820130028. Saya berasal dari kelas 2B. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agus yang telah sebagai dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian feminisme pasca kolonial dalam novel Rara Mendut karya Y.B. Mangunjaya. Sebelum memasuki materi pembahasan dari analisis, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu pasca kolonial. Pasca kolonial merupakan suatu pendekatan untuk membedah novel. Nah, kajian pasca kolonial dalam novel adalah analisis sastra yang mengkaji pengaruh kolonialisme terhadap budaya, masyarakat, dan identitas, seperti tercermin dalam narasi novel yang ditulis di negara-negara bekas jajahan oleh kolonialis, seperti negara Indonesia. Nah, kalau dalam novel ini saya lebih menekankan kepada feminisme pasca kolonial. Mengapa demikian? Karena dalam teori pasca kolonial, feminisme dan gender menjadi salah satu topik yang paling penting. Hal tersebut karena keduanya mengungkap dan menentang struktur operasi ganda yang dialami perempuan di negara bekas jajahan, yaitu budaya patriarki lokal dan warisan imperialisme. Untuk mengkaji novel ini, saya menggunakan teori Gayatri Spivak, menggunakan metode membaca dan menulis beberapa bagian yang penting yang bisa dimasukkan ke dalam teori. Nah, teori Gayatri Spivak ini adalah penggunaan terminologi feminisme pasca kolonialis. Penggunaan terminologi feminisme pasca kolonialis muncul sebagai dampak dari esai Can Subaltern Speak yang ditulis oleh Spivak. Esai ini secara khusus menyoroti kondisi sosial budaya perempuan dunia ketiga dalam ranah pasca kolonial, yang kemudian mendorong munculnya penggunaan terminologi feminisme pasca kolonial oleh para teoritis dan peneliti selanjutnya. Di sini saya menyoroti beberapa isu-isu yang dapat ditemukan di dalam novel. Isu-isu gender ini yang pertama yaitu stereotip atau pelabelan atau pencitraan negatif yang merugikan salah satu jenis kelamin. Contohnya, anggapan bahwa perempuan tidak rasional sehingga tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin, atau hanya cocok pada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut ketelitian dan kesabaran. Pekerjaan seperti itu biasanya berupah rendah. Yang selanjutnya ada marginalisasi, proses peminggiran perempuan dari akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan kekuasaan. Hal ini seringkali terjadi melalui kebijakan secara implisit bias gender, seperti memprioritaskan pelatihan kerja pada laki-laki. Yang selanjutnya ada subordinasi. Subordinasi adalah penempatan perempuan pada posisi yang lebih rendah, tidak penting atau tidak sekunder dibandingkan laki-laki, khususnya dalam pengambilan keputusan baik level rumah tangga maupun level institut. Kekerasan berbasis gender menjadi salah satu yang jadi sorotan. Kekerasan berbasis gender adalah segala bentuk tindakan yang merugikan baik fisik, psikologi, seksual maupun ekonomi yang ditunjukkan kepada seseorang berdasarkan identitas gendernya. Yang terakhir ada inferioritas gender, adalah pandangan atau keyakinan bahwa satu gender, biasanya perempuan, secara inheren lebih rendah atau kurang penting dibandingkan laki-laki. Gender lainnya maksudnya, tapi yang biasanya itu laki-laki. Nah, di sini saya akan memasukkan isu-isu itu ke dalam kajian novel. Di sini saya mau mendapatkan beberapa kutipan. Yang pertama adalah stereotip. Dalam novel ini, stereotip ditemukan bahwa perempuan cerdas cenderung ditindas oleh kaum laki-laki. Jadi mereka enggan untuk memperistri kaum wanita-wanita cerdas. Seperti dalam halaman 4 kutipan novel Rara Mendut.
yang berbunyi, "Enggak apa-apa," jawabnya, tetapi dalam hati diteruskan gagasannya tadi. Atau bahkan Judik mengawini perempuan yang terlalu cerdas dan gesit, mungkin malu seperti Resi Bisma yang konon harus menghadapi Waras Srikandi dalam medan laga Baratayuda. Nah, dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki pelabelan kepada wanita yang cerdas bahwa mereka itu sebenarnya membuat malu para lelaki, karena lelaki itu egonya akan tergores jika bersanding dengan wanita cerdas sehingga enggan untuk memperistri mereka. Yang selanjutnya adalah kutipan dari halaman 8 yang berbunyi, "Dari mana kau? Semalam suntuk ku cari." "Dari mana?" "Ya, dari laut tentu saja, Bi." "Ah, laut lagi. Laut itu dunia laki-laki. Perempuan di darat tempatnya. 1001 dia endut," ikut menyahut sang papan tua. Singa Barong," si Bibi mencibir. "Itu bukan perempuan. Tanggung bukan perempuan. Coba seandainya dia datang kemari, akan saya suruh membugil. Nanti baru semua tahu dia sebetulnya Batara Guru." Nah, dalam kutipan tersebut terjadi pelabelan bahwa perempuan itu tidak bisa tidak bisa keluar dari dunia domestik. Perempuan yang memiliki keberanian untuk bergerak dalam dunia domestik malah mengalami pelecehan seksual dari kaum perempuan itu sendiri dan dianggap sebagai dari sini Singa Barong dianggap sebagai Batara Guru yang merupakan dewa yang menguasai 3 dunia dan merupakan seorang laki-laki. Selanjutnya yaitu marginalitas. Marginalitas pada novel ini yaitu bentuk pemaksaan hak dari kehidupan perempuan. Nah, di sini saya akan menjabarkan kutipan di halaman 33. Jarahan-jarahan perang yang paling berharga dan paling berdaya lambang jelaslah para wanita dan putri-putri ningrat yang dibedol dari Puri lawan yang kalah ke istana raja yang menang. Ya, tidak akan bisa lain, harta paling berharga dan pelambangan paling hidup dari kewiraan seorang penguasa bumi ialah seorang istri. Maka kekalahan Adipati Pragola berarti pula memboyong para wanita tanah ke ibu kota kerajaan yang sedang jaya. Terserah nanti pada Singgasana bagaimana perkenaan beliau, sebab sekarang Putri Mataram itu adalah milik mutlak baginda raja. Jelaslah Wiraguna akan mendapat putri yang paling cantik dan paling bermartabat. Nah, dalam kutipan tersebut perempuan dirampas hak untuk hidupnya. Dalam kutipan tersebut perempuan dianggap sebagai jarahan-jarahan, yang mana hal tersebut adalah proses penghapusan dari posisi objek direduksi menjadi posisi simbol, yang mana perempuan dijadikan simbol sebagai kekuasaan kaum laki-laki. Kutipan selanjutnya ada pada halaman 65 yang berbunyi, "Arumandi salah seorang selir juga yang berasal dari suatu desa di lereng Gunung Lawu. Ternyata wanita muda yang cerdas, jujur, lugu terutama, tetapi barangkali ia terlalu merdeka dalam alam gagasannya. Wiraguna senang pada Arumandi yang sangat polos, walaupun pemikirannya seringkali tidak sesuai dengan kelaziman istana." Nah, dalam gagasan Wiraguna senang pada walaupun pemikirannya sering tidak sesuai dengan kelaziman istana, dalam gagasan tersebut menggambarkan pengekangan terhadap pemikiran seorang wanita karena hal tersebut dianggap sebagai suatu yang mengganggu ketertiban kaum patriarkial. Selanjutnya adalah Wiraguna mencintai semua selir yang begitu banyak itu. Bahkan si Arimbi pun, itu seorang wanita yang pernah ia peroleh sebagai hadiah dari seorang raja di sekitar Danau Besar Toba di pulau seberang, yang pernah datang hanya untuk melihat keagungan Mataram. Nah, di sana perempuan dijadikan sebagai objek hadiah dan dijadikannya sebagai selir. Arimbi itu tidak
mendapat kehendak dari beliau, begitu. Jadi Arimbi tidak mempunyai kebebasan untuk memilih apakah dia bisa menjadi selir atau tidak, karena kaum lelaki-lah yang menentukan segalanya. Selanjutnya yaitu subordinasi. Di sini dikutip Subordinasi di sini dikutip pada halaman 34. Menjadi janda dalam kemewahan istana bukanlah penderitaan, tetapi tidak punya anak itu baru nyeri. Mengapa hukum karma harus menimpa dirinya secara pahit? Dia yang merasa bersalah? Nah, ini adalah ungkapan hati dari Nismangka, di mana dirinya menganggap bahwa dirinya memiliki subordinasi batin, di mana perempuan yang tidak bisa memiliki anak dianggap sebagai perempuan yang tidak utuh. Hal tersebut karena perspektif masyarakat yang menyebutkan bahwa perempuan yang tidak bisa memiliki anak atau mandul itu merupakan perempuan yang tidak sepenuhnya menjadi perempuan, seperti itu. Nah, di sini juga Nismangka menyalahkan dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa itu adalah sebuah karma. Sedangkan di sini karma adalah suatu balasan dari perilakunya yang dahulu. Jadi dia tuh berpikir bahwa apakah ini adalah balasan dari perbuatannya di dulu yang pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Selanjutnya ada pada halaman 50. Dan Rara harus mengekang diri. Ingatlah, Anda barangkali sudah termasuk daftar calon garwa ampean Sri Raja. Paling sedikit belahan jiwa Panglima Wiraguna. Ya betul nih semangka, memang hatiku sudah terbelah, tinggal dimakan, bagaimana tidak, dijadikan piara seperti monyet ogleng seperti ini. Nah, di sini ditekankan bahwa Nismangka menyebutkan Rara Mendut ini adalah sebagai suatu pilihan, dan hal tersebut bukanlah hal yang bisa Rara Mendut pilih. Jadi dia tidak memiliki kehendak untuk memilih apakah dia ingin menjadi selir atau tidak. Namun hal itu mutlak harus dia lakukan, begitu. Nah, Rara Mendut sendiri itu menyadari bahwa dia itu tidak memiliki hak untuk terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini dianalogikan sebagai piaraan seperti monyet ogleng. Selanjutnya yaitu kekerasan. Kekerasan di sini dikutip, kekerasan di sini mengandung kekerasan verbal dan kekerasan nonverbal. Dalam kutipan halaman 34 yang berbunyi, dan ketika saat datang anaknya yang sulung lahir dengan susah payah dengan penggarapan dukun-dukun yang sebab membuat sakit hanya untuk menghadiahi bayi yang meninggal, tahulah Nismangka bahwa selamanya ia tidak akan pernah lagi dapat melahirkan anak. Tetapi celakanya justru karena itulah berapa saja lelaki bahkan lalu menyelundupkan ingin menjadikan secara nafsu, sampai terlanjurlah Nismangka menjadi perempuan yang galak kalau dihadapkan dengan lelaki. Nah, di sini Nismangka memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa memiliki anak kembali. Namun hal tersebut dijadikan sebagai salah satu alasan lelaki untuk menjadikan Nismangka sebagai objek pemuas nafsunya, sasaran pemuas nafsunya. Mungkin karena kalau tidak bisa memiliki anak lagi, perempuan bisa dijadikan sebagai objek nafsu tanpa harus berpikir bahwa perempuan itu bisa hamil dan mereka harus bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Selanjutnya yaitu pada kutipan halaman 58. Maka lazimlah bila ada prajurit-prajurit muda yang memanfaatkan suasana pesta serba simpang siur untuk main senggol-senggol dengan gadis-gadis yang pernah penuh kekaguman, mata membelalak melihat pawai yang serba jantan perkasa itu, tetapi yang tiba-tiba menjerit bila ada moncong kurang ajar yang mencium pipi-pipi lembut mereka. Nah, menjerit itu adalah suatu bentuk perlawanan yang dimana berarti perempuan itu merasa tidak nyaman. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual karena tidak ada izin dari si pemilik tubuhnya. Nah, di sini ada kata lazim lah. Di sini
kekerasan seksual berarti sudah dianggap biasa oleh masyarakat pada zamannya. Selanjutnya ada inferioritas yang dikutip dari halaman 123. Lagi-lagi, perempuan satu itu gerutu mereka. Masa perempuan macam itu akan disetujui Nyai Ageng? Bukan perempuan. Saya tidak mengatakan dia binatang loh, tetapi rusa-rusa halaman Wiraguna kita masih lebih berbudayaan. Itu Nyai Ageng yang datang. Mbok ayo, kakak ayo yang kita didesak menghadap Kakanda dan memohon jangan Bagaimana nanti martabat kita? Bagaimana padahal bagi orang Jawa gengsi itulah yang paling di atas. Nah, di sini Rara Mendut mendapatkan sebuah penghinaan dari sesama perempuan itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena sugesti masyarakat yang sudah terpengaruh oleh aliran patriarki ini. Jadi dianggap sebagai hal yang lumrah untuk mengerdilkan seorang perempuan. Selanjutnya adalah beban ganda. Beban ganda pada novel ini yaitu di mana perempuan harus aktif dalam rumah tangga, namun harus aktif dalam masyarakat, namun tidak boleh melepas tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, di sini di kutipan 168 disebutkan, tokoh-tokoh yang berjongkok di kalangan adu jago adalah pria, tetapi yang menanak nasi, yang mengurus anak-anak dan ternak adalah kaum wanita. Adik-adik lumut adalah pria pemalas yang cuma sanggup menunggu, tetapi Mbok Rada dadapan dan para kelinting adalah pemerkasa dinamis, pemegang kendali peristiwa, bukan kaum penonton penunggu melainkan unggah unganggih. Nah, di sini disebutkan bahwa perempuan itu bisa saja masuk ke dalam ranah sosial seperti menjadi pemimpin atau memutuskan suatu keputusan. Namun dirinya dianggap tidak bisa meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga seperti mengurus anak dan ternak, seperti menanak nasi. Di masyarakat menilai bahwa itu adalah kodrat perempuan, padahal yang sebenarnya terjadi itu bukanlah kodrat perempuan, karena semua gender juga harus mempunyai kemampuan dalam hal tersebut, karena hal tersebut merupakan hal basic untuk hidup. Nah, tibalah kita di ujung penyampaian materi pada kali ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Berdasarkan penelitian, terdapat 15 data yang terdiri dari 4 menggambarkan stereotip, 2 data menggambarkan marginalitas, 3 data menggambarkan subordinasi, 4 data menggambarkan kekerasan berbasis gender, 1 data menggambarkan inferioritas, dan 1 data menggambarkan beban ganda. Klasifikasi tersebut ditemukan dengan membaca novel Rara Mendut karya Y.B. Mangunjaya menggunakan perspektif feminisme pasca kolonial Gayatri Spivak. Penindasan ganda terhadap tokoh-tokoh perempuan dalam novel Rara Mendut yaitu stereotip tentang perempuan cerdas yang susah memiliki pasangan dan dianggap aneh serta menyimpang dalam masyarakat. Pelabelan lain juga dihadirkan, di mana perempuan dibedakan berdasarkan kemudahan untuk dinikmati. Marginalitas pada novel ini yaitu peminggiran kaum perempuan dengan cara perampasan hak manusiaannya. Subordinalitas dalam novel ini menghadirkan tokoh perempuan yang dianggap lebih rendah secara hierarki dari kaum pria. Hal tersebut membuat tokoh perempuan kehilangan kebebasannya. Terdapat kekerasan berbasis gender yang dilakukan tokoh pria terhadap wanita berupa verbal maupun fisik. Namun beberapa tokoh perempuan juga melakukan kekerasan seksual terhadap kaumnya sendiri secara verbal. Inferioritas dalam novel ini ditandai dengan penindasan atau penilaian buruk terhadap perempuan. Penilaian buruk terhadap perempuan oleh sesama kaumnya. Terakhir ada beban ganda yang dibawa oleh tokoh wanita dalam novel ini. Disebut bahwa wanita harus aktif dalam ranah publik namun tidak meninggalkan tugasnya dalam rumah tangganya.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangan dan banyak lagi kesalahan yang saat saya mengemukakan materi tersebut. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada pamit undur diri. Tereng 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 teng teng teng.